Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar wa ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah atas semua limpahan nikmat dan karunia-Nya. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memperbaiki diri kita lahir dan batin dengan selalu kita mempelajari dan mengkaji petunjuknya. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan keimanan, tauhid, ketakwaan kepadanya sebagai sumber ketenangan, keamanan, sumber kebahagiaan bagi diri manusia lahir dan batin. Sehingga seorang hamba yang semakin mengenal Allah, semakin memahami hakikat iman dan tauhid, maka semakin sempurna pula kebahagiaan yang dirasakannya, keamanan dan ketenangan hidup yang didapati dalam dirinya. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan keimanannya dengan kezaliman, mereka lah orang-orang yang selalu mendapatkan keamanan, kedamaian, ketenangan. Dan mereka orang-orang yang selalu mendapatkan petunjuk bimbingan Allah dalam setiap langkahnya. Makanya semakin sempurna kita mengusahakan sebab-sebab iman kepada Allah, semakin kita mengenal keindahan nama-namanya, kesempurnaan sifat-sifatnya, maka rasa tenang dalam diri kita, perasaan yakin dengan pertolongan Allah setiap langkah kita, dalam setiap langkah kita, hilangnya perasaan gundah dan kesedihan, itu harusnya semakin sempurna kita rasakan dalam kehidupan. Oleh karena itu ketika ayat ini menyebutkan keimanan yang tidak dicampurkan dengan kezaliman, kita tahu semua makna kezaliman di sini adalah syirik. Karena memang syirik merupakan kezaliman yang paling besar. Tetapi ayat ini juga mencakup semua makna kezaliman yang lain.
Yang itu akan menentukan rasa aman dan tentram yang dirasakan oleh manusia. Seandainya benar-benar kita beriman dan meyakini keindahan nama-nama dan sifat-sifat Allah, setiap saat kita tidak akan dihinggapi rasa sedih, kekalutan pikiran, kecuali kalau kita jauh dari agama. Kecuali kalau kita jauh dari agama. Makanya di sini, ma'asyiral ikhwa wal akhwat fid din azakumullah. Satu pelajaran penting yang kita dapatkan dengan mengkaji keimanan, mengkaji tauhid. Misalnya kita dapati sewaktu para ulama menjelaskan dan ini juga sudah pernah mungkin disebutkan dalam kajian-kajian yang lalu, bahwa al-asma'ul husna misalnya itu induknya ada 3. Al-asma'ul husna, nama-nama Allah yang maha indah, induknya ada 3, yaitu nama Allah, Allah yang berarti dzul uluhiyah wal ubudiyah ala khalqihi jami'an, yang memiliki hak uluhiyah untuk diibadahi satu-satunya semua, bagi semua hambanya. Yang kedua yaitu Ar-Rabb, yang memiliki rububiyah, perbuatan yang sempurna dalam hal menciptakan, mengatur, memberikan rezeki dan seterusnya. Dan yang ketiga Ar-Rahman, yang berarti dzur rahmatil wasi'ah, yang memiliki rahmat, kebaikan dan karunia yang maha luas. Coba kita pahami misalnya nama ini. Apakah mungkin kita akan merasakan perasaan sedih ketika kita menghadapi apapun yang kita lalui dalam kehidupan? Tidak mungkin. Karena kita tahu Allah yang menentukannya, yang menetapkannya bagi dia, dan dia memiliki rahmat yang sempurna. Sampai pun dalam perkara yang kita anggap kurang baik, kita bisa berharap di situ akan muncul kebaikan, karena Allah Subhanahu wa taala rahmatnya maha sempurna. Dan terkadang bahkan kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita memang dari arah yang kita tidak sangka. Kenapa? Karena manusia terbatas pengetahuannya. Di sini ada satu adab penting yang harusnya dipahami dengan semakin kita mengenal Allah. Bahwa ketika menghendaki sesuatu yang berhubungan dengan urusan dunia, karena jelas kalau urusan agama mesti baiknya, tidak perlu berpikir, tidak perlu lagi ragu-ragu. Urusan dunia yang belum jelas kebaikannya atau keburukannya, kita tidak boleh mendahulukan pilihan kita di atas pilihan Allah. Artinya, kita tidak boleh seperti mengajukan usul kepada Allah. Karena seolah-olah kita ingin mengatakan bahwa pilihan kita yang lebih baik daripada apa yang dipilihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu ini bukan sikap yang benar. Dan sikap inilah yang justru akan mempersulit manusia dalam hidupnya. Allah Subhanahu wa taala Al-Latif, maha lembut, maha halus. Di antara konsekuensi nama ini adalah terkadang Allah menyampaikan kebaikan kepada seorang hamba dari arah yang tidak diketahui hamba tersebut. Bahkan mungkin dari arah yang disangka buruk oleh hamba tersebut. Kenapa? Manusia selalu menyandarkan ukuran kebaikan dan tidak baik berdasarkan hawa nafsunya, ilmunya atau keinginannya yang terbatas, padahal dia tidak mengetahui akibat dari segala sesuatu. Inilah yang menjadi kabar gembira bagi orang-orang yang beriman. Dengan imannya dia akan selalu beristirahat. Menghadapi masalah apapun dia tidak pernah perlu repot-repot berpikir. Karena apapun yang dipikirkannya terbatas. Kalau dia lebih yakin kepada Allah, lebih bergantung kepada Allah, lebih yakin dengan sempurnanya rahmatnya,
maka dalam semua keadaan dia akan lapang, dia akan santai, dia akan jauh dari sebab kesulitan, kesedihan dan kegundahan. Ini di antara makna sorga dunia yang sesungguhnya. Makanya manusia itu seringnya merasa berat karena ulahnya sendiri. Merasa pusing karena sikapnya sendiri yang keliru. Coba antum renungkan. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala menjelaskan dalam kitab Al-Fawaid sebuah faedah yang sangat berharga. Ketika menjelaskan makna firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat 216. Kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Diwajibkan bagi kalian untuk berjihad sesuai syarat-syaratnya. Jihad yang syar'i. Wa huwa kurhul lakum. Padahal kalian tidak suka berjihad, berperang di jalan Allah. Wa asa an takrahu syai'an, padahal boleh jadi kalian itu tidak menyukai atau membenci sesuatu, padahal disitulah kebaikan bagimu. Dan sebaliknya kalian menyukai sesuatu dengan keinginan atau pilihan nafsu kita sendiri, padahal justru disitulah keburukan dan kebinasaan bagimu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah Maha mengetahui sedangkan kalian tidak mengetahuinya. Ini adalah peringatan dari Allah supaya kita tahu diri dalam menilai diri kita sendiri. Supaya kita sadar bahwa ilmu kita tentang akibat dari segala sesuatu, tentang kebaikan dan keburukan, terbatas sesuai dengan terbatasnya sifat-sifat kita sebagai manusia. Makanya ini menjadikan kita selalu berharap kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala dalam semua keadaan. Di antara yang diterangkan oleh Imam Ibnu Qayyim tentang ayat ini, beliau berkata, "Fi hadhil ayati iddatu hikamin wa asrarin wa masalihah lil abdi." Dalam ayat ini terdapat banyak hikmah, kebaikan-kebaikan, kemaslahatan-kemaslahatan bagi seorang hamba. Di antaranya, fa innal abda idza alima annal makruha qad ya'ti bil mahbub wal mahbuba qad ya'ti bil makruhi lam ya'man an tuafiyahul madarratu min janibil masarrati wa lam yai'as an ta'tiyahul masarratu min janibil madarrati li adami ilmihi bil awaqib. Di antaranya apa? Seorang hamba kalau dia telah meyakini bahwa sesuatu yang tidak disukainya terkadang mendatangkan kebaikan, sebaliknya sesuatu yang disukainya terkadang membawa keburukan, maka dalam keadaan seperti itu dia tidak merasa aman akan kemungkinan datangnya keburukan dari sisi yang dia anggap itu adalah kesenangan baginya. Sebaliknya dia tidak berputus asa tentang datangnya kebaikan, datangnya kemaslahatan dari arah yang dia menyangka itu adalah keburukan baginya, karena dia tidak mengetahui akibat dari segala sesuatu. Coba antum perhatikan, orang yang hidupnya seperti ini akan terasa mudah dan ringan segala urusannya. Ma'asyiral ikhwah fiddin azakumullah, sudah kita bahas berkali-kali, orang yang belajar iman
itu tujuannya supaya memperbaiki dirinya. Bukan sekedar menjadi teori, supaya terbawa dalam kehidupannya pengaruhnya. Makanya iman itu bukan cuma sekedar keyakinan atau wawasan, tetapi benar-benar menghiasi diri manusia, yang mengarahkan dia dalam sikap-sikapnya, yang menjadikan dia benar-benar sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala yang selalu mendapatkan keutamaan dan kemuliaan dalam semua keadaan yang dihadapinya. Ma'asyiral ikhwa wal akhwat fi din, azakumullah. Coba kita perhatikan lebih lanjut beberapa faedah yang dibawakan oleh Imam Ibnu Qayyim tentang ayat ini. Ayat yang sederhana tapi ternyata mengandung sebab penting untuk merubah hidup kita menjadi lebih baik, menyegerakan kebaikan yang kita dapatkan di dunia sebelum nanti kebaikan itu lebih sempurna kita dapatkan insyaallah pada hari kemudian nanti. Faedah penting yang diantara faedah-faedah ini banyak yang terlalaikan, padahal kita semua belajar tentang takdir, belajar tentang keindahan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Beliau berkata, "Wa min asrari hadhil ayah." Termasuk hikmah yang terkandung dalam ayat ini. Termasuk hikmah yang terkandung dalam ayat ini adalah apa? Annaha taqtadi minal abdi at-tafwidha ila man ya'lamu awaqibal umuri waridha bima yakhtaruhu wa yaqdihi lahu lima yarju fihi min husnil aqibah. Ayat ini mengandung konsekuensi hendaknya seorang hamba itu selalu memasrahkan segala urusannya kepada Zat yang mengetahui akibat dari segala sesuatu. Ingat di sini saya sampaikan ini di hadapan antum yang sudah paham makna tawakal, yang bukan lagi dengan pemikiran orang awam yang akan menyimpulkan berarti kita tidak usah berbuat, Ustaz, berarti kita pasrah saja, serahkan kepada Allah. Bukan artinya seperti itu. Sebagaimana sudah sering juga diingatkan, kesalahan yang sering diucapkan oleh orang-orang awam waktu kita katakan bersangka baik kepada Allah, berdoa, berserah diri. Mereka bertanya, kalau begitu apakah kita tidak berusaha, Ustaz? Kebodohan pernyataan ini. Siapa yang mengatakan yang namanya usaha itu adalah usaha anggota badan saja? Siapa yang mengatakan bahwa doa itu bukan usaha? Bahkan doa adalah sebaik-baik usaha. Memasrahkan diri kita, bertawakal dengan benar kepada Allah, ini adalah seutama-utama usaha. Karena langsung berhubungan dengan Zat yang menentukan keberhasilan usaha kita, Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan disangka membenarkan kepasrahan diri ini merupakan sikap malas atau sikap yang bertentangan dengan usaha. Keliru. Sebaik-baik usaha adalah benarnya penyadaran diri batin kita yang dilandasi dengan keyakinan tentang sempurnanya rahmat Allah, sempurnanya pilihannya, sempurnanya pengetahuannya tentang akibat dari segala sesuatu. Ini yang perlu dipahami agar tidak salah paham. Jadi kata beliau, ayat ini mengandung konsekuensi seorang hamba itu hendaknya memasrahkan dirinya dengan benar kepada Zat yang mengetahui akibat dari segala urusan. Setelah itu dia ridha dengan pilihan Allah dan ketentuannya karena dia berharap akibat atau kesudahan yang baik dari semua itu. Orang yang tidak pasrah artinya apa? Dia memilih terlebih dahulu. Saya menginginkan seperti ini. Baru dia berdoa kepada Allah. Ya Allah, mudahkanlah aku urusan ini.
Tidak ada masalah secara sepintas. Tapi coba kita pahami, orang yang berbuat seperti ini kan seolah-olah dia tersirat dalam perbuatannya ini. Dia ingin mengatakan, ya Allah, urusan yang saya pilih ini baik, maka mudahkan supaya terjadi apa yang saya pilih tersebut. Apakah ini pantas diungkapkan kepada zat yang maha mengetahui sedangkan dirinya tidak tahu? Tidak pantas. Ini konsekuensi yang tidak kita sadari. Kebanyakan kita dalam menyikapi urusan dunia, kita sudah memilih baru kita berdoa. Sepertinya kita mengajukan usul kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal yang namanya usul itu kalau kita berkumpul sama-sama tidak tahu kebaikan yang akan dihasilkan dari satu urusan. Makanya minta pendapat. Pengalaman Anda bagaimana? Pendapatmu bagaimana? Karena sama-sama tidak tahu. Nah, kalau berhadapan dengan Al-Khabir yang maha terperinci pengetahuannya, Alimul Ghaibi wasyahada yang maha mengetahui yang tersembunyi maupun yang tampak, tidak pantas kita bersikap seperti itu. Ini konsekuensi iman. Menyerahkan kepada Allah, kemudian ridho dengan pilihannya dan ketentuannya karena kita mengharapkan kesudahan yang baik, yang itu ada di tangannya dan bukan ada di tangan kita. Coba antum perhatikan makna doa istikharah yang agung. Doa istikharah, benar-benar seorang hamba dalam urusan dunia dia memasrahkan kepada Allah. Padahal mungkin dia telah mempertimbangkan urusan yang akan dilakukannya ini baik, tetapi dia tetap menyerahkan kepada pilihan Allah. Astakhiruka bi'ilmika, aku memohon pilihanmu dengan ilmumu yang sempurna, memohon kekuasaanmu. Wa as'aluka min fadlikal azim, aku minta karuniamu yang agung. Ya Allah, jika engkau mengetahui dengan ilmumu yang sempurna inilah yang terbaik bagiku, baik untuk imanku, agamaku, dunia akhiratku, mudahkanlah aku, dekatkan aku dengannya. Kemudian kalau kamu maha mengetahui, jika engkau dengan ilmu yang sempurna mengetahui ini buruk bagiku, tidak mendukung agamaku, dunia akhiratku, palingkan dariku dan palingkanlah diriku darinya. Waqdur liyal khaira haitsu ma kuntu, kemudian takdirkanlah kebaikan dimanapun aku berada. Tsumma raddini bihi, kemudian ridhoilah aku dalam ketentuanmu tersebut. Ini yang namanya kepasrahan. Istikharah yang benar. Dia tidak memilih tapi menyerahkan pilihan kepada zat yang maha mengetahui akibat dari segala sesuatu. Kalau sudah begini, kita lihat faedah selanjutnya dari ayat ini. Wa minha annahu la yaqtarihu ala rabbih wala yakhtaru alaihi wala yas'aluhu ma laysa lahu bihi ilmun. Jangan dia mengajukan usul kepada Allah. Jangan mendahului pilihan Allah dengan memilih dulu baru diajukan. Dan jangan meminta kepada Allah sesuatu yang dia tidak ketahui, tidak punya ilmu tentangnya. Kenapa? Fala'alla madarratahu wa halakahu fihi. Bisa jadi kebinasaan dan keburukan bagi dirinya pada perkara yang dimintanya tersebut. Dia tidak tahu. Wa huwa la ya'lamu, dalam keadaan dia tidak tahu. Fala yahtaru ala rabbih syai'an bal yas'aluhu husnal ikhtiyari lahu wa an yurdiyahu bima yahtaruhu fala anfa'u lahu min dzalik. Maka jangan dia mengajukan pilihan mendahului Allah. Bahkan yang seharusnya dia lakukan adalah meminta kepada Allah pilihan yang terbaik darinya, dan semoga Allah meridhoinya dalam pilihannya tersebut. Inilah perkara yang paling bermanfaat bagi hamba. Di sini ayyuhal ikhwatu fiddin, ikhwani wa akhwati fiddin azakumullah, bukan berarti kita tidak boleh melakukan satu kebaikan. Kita berbuat baik. Contohnya dalam mencari nafkah, kita berusaha. Kita diperintahkan sama agama, kita lakukan.
sebab-sebab rezeki yang halal, kita berdagang misalnya, memilih dagangan yang baik, memilih sebab-sebab yang dengannya kita bisa mendapatkan rezeki yang halal dan seterusnya. Tidak dilarang melakukan hal ini. Cuman permasalahannya hasil dari usaha ini yang tidak kita ketahui. Hasil dari usaha ini yang tidak kita ketahui. Apakah dengan berhasil agama kita akan terjaga, atau justru dengan tidak berhasil agama kita lebih terjaga? Sekarang yang sering terjadi apa? Orang kalau sudah mempersiapkan usaha atau pekerjaan yang baik, dia berdoa kepada Allah, ya Allah, mudahkanlah usahaku berhasil dan mendapatkan keuntungan yang mencukupi diriku. Masih mending kalau dia katakan, berkahilah usahaku dan jadikanlah sebagai sebab untuk mendukung keimananku. Ini baik. Tetapi kebanyakannya yang terucap hanyalah, jadikanlah ini berhasil, sukses sesuai dengan apa yang diharapkannya. Coba perhatikan. Perkara yang sederhana ini, nanti kita akan baca faedah berikutnya, akan banyak menentukan bagaimana keadaan hamba ini ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menakdirkan salah satu dari dua pilihan tadi untuk dirinya. Apakah dia bisa menghadapinya dengan iman yang benar atau tidak? Perhatikan. Hamba ini dengan apa yang dilakukannya tadi, dia telah memilih terlebih dahulu untuk dirinya, yang berarti secara tidak langsung dia berlepas diri dari pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia mendahului pilihan Allah. Kalau sudah begini keadaannya, bagaimana Allah akan memberkahi usahanya tersebut? Pilihan diri manusia berdasarkan apa? Ilmu yang terbatas, hawa nafsu yang buruk. Bisa jadi itu juga merupakan bisikan syaitan. Ketika dia melakukan ini, maka yang terjadi adalah dia melakukan satu sikap yang tidak benar di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mendahului pilihan dari zat yang maha sempurna pilihannya. Ini sudah merupakan awal kecelakaan dan kebinasaan bagi dirinya. Makanya ketika terjadi Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan apa yang sesuai dengan pilihan hamba tersebut, setelah itu Allah Subhanahu wa ta'ala akan berlepas diri darinya, wala yalumanna illa nafsahu, dan jangan dia mencela kecuali terhadap dirinya sendiri. Ingat, tawakal, penyerahan diri yang benar, ini merupakan sebab pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Barang siapa yang berserah diri, bersandar, bertawakal dengan benar, Allah akan mencukupinya. Kalau dia tidak bersandar dengan benar, apa yang terjadi? Allah tidak akan mencukupinya. Faedah berikutnya kata beliau, wa minha annahu idza fawwada ila rabbih wa radiya bima yahtaruhu lahu amaddahu fima yahtaruhu lahu bil quwwati alaihi wal azimati was sabri wa sarafa anhu al afati allati hiya urdatu ikhtiyaril abdi li nafsihi. Di antara faedahnya, kalau dia memasrahkan urusannya kepada Allah dan ridho dengan pilihannya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menolongnya, memberikan taufik kepadanya dalam ketentuan yang Allah pilihkan untuknya, memberikan kekuatan baginya dan kesabaran dalam menghadapinya. Ditambah lagi dengan dipalingkan darinya, dihindarkan darinya segala kemungkinan buruk, kejelekan-kejelekan yang itu justru akan timbul seandainya pilihan hamba ini yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba antum bayangkan, semua kita dalam keadaan yang kita lalui dalam kehidupan, ada peluang syaitan untuk menjerumuskan hamba. Kita tidur pun syaitan tidak tidur.
Bukankah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Muslim, "Ya'ti syaitanu, inna syaitana ya'ti ahadakum fi kulli syai'in min sya'nihi." Sesungguhnya syaitan itu mendatangi masing-masing dari kalian dalam semua urusannya, semua kegiatannya. Ketika tidur pun syaitan datang mengganggunya. Bayangkan, kalau dari sejak awal kita tidak berusaha dekat dengan sebab petunjuk Allah, sebab taufik darinya, bagaimana kita akan ditolong dalam urusan-urusan dunia kita yang demikian banyak hawa nafsu yang ikut serta, dan banyak hal-hal yang tentu menjadi celah untuk syaitan menjerumuskan hamba tersebut. Na'udzubillahi min dzalik. Lihat, dalam urusan memilih saja ada sebab yang menjadikan Allah mudahkan. Allah tolong hamba tersebut, Allah berikan taufik kepadanya untuk mudah dalam urusannya. Dan juga ada sebab yang menjadikan Allah Subhanahu wa taala berpaling darinya. Coba lihat contoh yang disebutkan tadi. Seandainya seorang hamba punya pilihan dalam urusan dunia, kemudian dia berhasil misalnya dalam usahanya. Baik, setelah berhasil, apakah keberhasilan usaha tidak ada fitnahnya? Waktu yang tersita, fitnahnya harta yang kita dapatkan, popularitas misalnya, kesibukan yang akan nanti muncul bermacam-macam. Kita butuhkan di situ taufik dari Allah. Bagaimana keadaan kita untuk menjadi lebih baik dibandingkan keadaan sebelumnya? Ini yang hendaknya perlu kita pikirkan. Sehingga seandainya pun ya, seorang hamba yang sudah bersikap baik dari awal, ternyata bersikap baik artinya memasrahkan urusan kepada Allah, dijadikan gagal dalam urusannya atau pilihannya, usahanya tersebut. Apa yang terjadi? Apakah dia akan berputus asa, akan tidak sabar? Tidak. Karena Allah akan menolongnya menghadapi keadaan tersebut. Allah akan menolongnya menghadapi keadaan tersebut, menguatkan hatinya, menguatkan imannya, menguatkan kesabarannya. Sebagaimana kalau dia berhasil, setelah dari awal dia memasrahkan urusannya kepada Allah, Allah mudahkan dia untuk menghadapi fitnahnya harta, palingkan darinya dari segala kemungkinan yang akan merusak imannya, melalaikan dia dari mengingat Allah, dan sekian banyak kebaikan-kebaikannya. Jadi ingat ayyuhal ikhwatu fillah, sebabnya kita tidak bisa bersabar menghadapi fitnah harta, fitnah keberhasilan, itu justru timbulnya dari sikap kita yang awal sudah keliru. Pilihan kita yang mendahului pilihan Allah Subhanahu wa taala. Makanya tidak perlu khawatir kalau kita sudah bersikap benar dari awal, Allah Subhanahu wa taala tidak akan mungkin meninggalkan hamba tersebut. Karena Allah menjanjikan kecukupan bagi orang yang berserah diri dengan benar kepadanya. Coba lihat, ini masalah sepele, tapi ternyata banyak manfaat dan faedah yang kita dapatkan dari kesimpulan ini atau dari penjelasan ini. Makanya beberapa kali saya bawakan dalam kajian-kajian yang lalu asar yang ma'ruf, dan mungkin jelas antum masih ingat dari siapa? Sahabat yang mulia Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, yang kemudian dipuji oleh Imam Az-Zahabi sebagai batasan sikap yang benar dalam menghadapi semua ketentuan yang Allah berlakukan bagi manusia. Apa itu? Ketika disampaikan kepada beliau pernyataan dari sahabat yang lain, Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, Abu Dzar Al-Ghifari, ucapannya adalah, al-faqru ahabbu ilayya minal ghina wal maradu ahabbu ilayya minas sihhah. Kemiskinan lebih aku sukai dari kekayaan. Sakit lebih aku sukai daripada sehat. Terbalik dengan keinginan kebanyakan manusia saat ini. Siapa yang mau sehat? Siapa yang mau sakit? Siapa yang mau miskin? Saat ini, kalau kita mendapati seorang yang berdagang laris, kita katakan, Masya Allah hari ini banyak sekali berkah yang antum dapatkan. Seolah orang yang tidak laris tidak punya berkah, kasihan.
Jadi keberkahan kita ukur dengan hal yang seperti ini. Masya Allah, hari ini antum mendapatkan banyak sekali karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sementara termasuk dia sendiri menilai seperti itu. Kalau kurang laris, dia langsung kira-kira saya salah apa ya? Kira-kira saya berbuat dosa apa sampai tidak laku barang saya sampai seminggu misalnya. Iya kan? Jadi ukuran kita kebaikan itu adalah dalam hal yang kita pilih atau yang ada dalam pikiran, keinginan kita. Ucapan beliau tadi, kemiskinan lebih aku sukai daripada kekayaan. Sakit lebih aku sukai daripada sehat. Ini ucapan yang tidak salah. Karena Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu ta'ala anhu memahami dari pengalaman dirinya, dia itu kalau diberikan kondisi yang sulit dan sempit, lebih mudah untuk bersabar dan ingat kepada akhirat. Makanya dia memilih untuk dirinya hal tersebut. Tapi ternyata tanggapan dari cucunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Al Hasan radhiyallahu taala anhu lebih tinggi lagi. Beliau berkata apa? Rahimallahu Abu Dzar, semoga Allah merahmati Abu Dzar. Amma ana fa'akul, adapun saya yang saya akan ucapkan adalah manittakala ila husni ikhtiyarillahi lahu lam yatamanna syai'an. Barang siapa yang selalu bersandar kepada baiknya pilihan Allah yang terbaik untuknya, maka dia tidak perlu capek-capek mengangan-angankan sesuatu selain itu. Tidak perlu banyak membuat payah pikirannya, karena dia sudah memasrahkan kepada yang sangat terpercaya dalam pilihannya. Antum saja di dunia kalau menitipkan kepada orang yang amanah, antum merasa tenang istirahatnya. Ini manusia yang terbatas penjagaannya atau amanahnya. Bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala yang sempurna dalam semua sifat-sifatnya jika kita memasrahkan urusan kepadanya. Inilah yang ditanggapi kemudian oleh Imam Az-Zahabi sebagai batasan sikap yang benar tentang hamba yang ridho kepada Allah sebagai Rabb-nya, yang merupakan lambang utama kesempurnaan iman. Dzaqa ta'mal iman man radiya billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasulah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan merasakan lezatnya iman. Yang pertama, ridho kepada Allah sebagai Rabb. Kata Az-Zahabi, hadza huwa haddul wuquf ala ridha fima tasarrafa fihi al-qadha. Ucapannya Al-Hasan radhiyallahu taala anhu inilah batasan sikap yang benar, patokan sikap yang benar tentang ridha terhadap segala ketentuan yang Allah Subhanahu wa ta'ala berlakukan. Kenapa? Dia tidak memilih meskipun dalam satu pengalamannya dia mendapatkan kebaikan dalam hal tersebut. Taib, ketika pengalaman kita mengalami sesuatu. Misalnya ada seorang yang sakit, ternyata waktu sakit dia banyak berdoa kepada Allah, ibadahnya lebih khusyuk, lebih mudah ingat. Ternyata waktu dia sakit lebih banyak dia ingat kepada akhirat, banyak bersabar, dan lebih banyak tangisan karena takut kepada Allah yang dilakukannya. Kita katakan alhamdulillah kondisi sakitnya saat ini baik. Sekarang waktu dia sakit yang kedua, siapa yang bisa menjamin kondisinya seperti yang pertama? Sakit yang ketiga, sakit yang keempat, dan seterusnya. Belum tentu keadaannya seperti yang pertama. Karena semua yang menentukan siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini untuk dirinya sendiri, apalagi untuk orang lain. Pengalamannya diterapkan untuk orang lain. Beda keadaannya. Masalahnya semua keadaan manusia kita tidak tahu. Kita bisa menjadikan sekedar gambaran dari pengalaman kita, tetapi akibat dari masing-masing peristiwa tidak kita ketahui. Disinilah terbatasnya kebaikan yang diungkapkan oleh Abu Dzar, yang ketika beliau menilai tentu dengan ilmunya yang sempurna tentang kondisi dirinya, tapi tentu ini tidak bisa diterapkan dalam semua keadaan, apalagi untuk semua manusia. Makanya Al-Hasan menyampaikan kaidah yang berlaku untuk semua manusia. Cara untuk mendapatkan semua kebaikan dari Allah. Manittakala ila husni ikhtiyarillahi lahu lam yatamanna syai'an. Barang siapa yang selalu bersandar, memasrahkan urusan
kepada zat yang sempurna pilihan dan ilmunya, yang menyandarkan dirinya kepada pilihan Allah yang terbaik untuknya, dia tidak perlu maka dia tidak akan mengangan-angankan lagi sesuatu selain yang Allah pilihkan untuknya. Coba antum bayangkan, ini ternyata yang menjadi sebab sikap-sikap awal seperti ini yang menjadi sebab kita banyak ditolong oleh Allah setelah itu. Kita banyak diringankan dari berbagai masalah. Karena ingat ayyuhal ikhwatu fillah, antum memilih dengan ambisi yang sebesar apapun, apakah mempengaruhi takdir Allah Subhanahu wa taala? Tidak. Capek. Sudah capek, berdosa, tidak ditolong lagi. Rugi kan? Karena ambisi apapun, sebesar apapun dalam diri kita terhadap satu pilihan tidak akan merubah takdir Allah Subhanahu wa taala. Coba lihat sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Riwayat At-Tirmidzi tentang orang yang berambisi dunia. Man kanatid dunya hammahu farraqallahu alaihi syamlahu wa ja'alal faqra baina ainaihi walam ya'tihi minad dunya illa ma kutiba lahu. Siapa yang menjadikan dunia sebagai target utamanya, Allah jadikan bercerai-berai segala urusannya. Tidak ada yang mudah. Semua sulit jadi urusannya. Kemudian dengan itu, ambisinya tidak memperbaiki keadaannya. Allah jadikan kemiskinan selalu di hadapannya. Dan juga padahal dunia tidak akan diberikan kepadanya lebih dari ketentuan yang Allah telah takdirkan untuknya. Rugi. Ini yang namanya penderitaan yang hakiki. Neraka di dunia yang hakiki. Sudah capek-capek berpikir, capek-capek lagi memikirkan akibatnya. Ternyata kemudian nanti kalau datang tidak ditolong, juga berdosa dia dapatkan. Barusan azab di dunia, maka bagaimana azab di akhirat nanti? Na'udzubillahi min dzalik. Makanya saya katakan dari awal, sikap yang benar ini yang menentukan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala dalam kemudahan kita menyelesaikan urusan-urusan kita yang sesuai dengan keridhaannya. Berikutnya faedah selanjutnya kata beliau, wa minha annahu yurihuhu minal afkaril mut'ibati fil anwa'il ikhtiyarati wa yufrigu qalbahu minat takdirati wat tadbirati allati yas'udu minha fi aqabatin wa yanzilu fi ukhra wa ma'a hadza fala khuruja lahu amma qudira alaihi. Di antaranya orang yang memasrahkan dengan baik segala urusannya kepada Allah, ini akan menjadikan dia beristirahat dari segala pikiran-pikiran yang menguras energinya. Karena kalau dia memilih, dia harus berpikir. Kemudian setelah berpikir, harus dia tanggung resikonya. Bagaimana nanti kalau seperti ini? Bagaimana kalau begini hasilnya? Dia harus berusaha berpikir. Karena bagaimanapun terbatas ilmunya, pengetahuannya. Maka orang yang menyerahkan urusannya kepada Allah, dia beristirahat dari semua kepayahan ini. Dari pikiran-pikiran yang memayahkan dalam berbagai ikhtiarat, pilihan-pilihan, dan melapangkan hatinya dari berbagai macam kemungkinan-kemungkinan, resiko-resiko yang menjadikan jiwanya naik turun. Tidak tenang. Bagaimana nanti ibadahnya akan tenang? Dia harus berpikir, iya kalau berhasil, kalau gagal bagaimana? Seandainya Allah menakdirkan begini bagaimana? Akhirnya pikirannya tidak tenang, sementara anggota badannya juga payah dalam menghadapi hal tersebut. Yang ini menjadikan jiwanya naik turun. Bersamaan dengan itu, dia pun tidak bisa keluar dari ketentuan yang Allah takdirkan baginya. Coba antum perhatikan, ini sebab yang menjadikan orang yang beriman itu tidak pernah dihinggapi rasa stres. Karena dalam setiap urusan dia tidak perlu banyak berpikir. Dia membenarkan penyandaran dirinya kepada Allah, kepasrahannya kepada Allah, maka selesai segala urusannya. Ini keutamaannya orang yang beriman. Dan ini yang saya katakan tadi, di antara makna sorga dunia yang sesungguhnya.
falau radiya bikhtiyarillahi lahu asabahul qadaru wa huwa mahmudun mashkurun maltufun bihi fihi wa illa jara alaihi al-qadaru wa huwa madhmumun ghairu maltufin bihi. Seandainya dia ridha dengan pilihan Allah, maka jika terjadi ketentuan Allah tersebut, dia pun tetap dalam keadaan terpuji. Allah selalu melimpahkan kebaikan kepadanya. Jadi kalau Allah takdirkan, maka dia selalu dalam keadaan Allah mudahkan taufik baginya, terpuji, mendapatkan pahala dan kebaikan dari sikapnya tadi. Sementara kalau dia tidak seperti itu, maka akan berlaku kepadanya takdir Allah dalam keadaan dia tercela, tidak mendapatkan pertolongan dalam urusannya tersebut. Coba lihat ma'asyiral ikhwa wal akhwat fi din azakumullah. Ini diantara sebab yang menjadikan urusan dunia itu banyak bernilai kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Belum kita dapatkan hasilnya, pahalanya telah mendahului. Karena amalan hati yang demikian mulia, ketika seseorang itu bersikap dengan benar di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, oleh karena itulah ma'asyiral ikhwa wal akhwat fi din azakumullah. Sekali lagi di sini kita perhatikan bahwa mengimani agama dengan benar yang kemudian kita praktekkan dalam sikap kita, ini adalah ilmu yang bermanfaat. Kita benar-benar berusaha menundukkan nafsu kita. Tidak terbiasa lagi kita mendahului ketentuan Allah. Sepandai apapun kita rasakan diri kita. Ingat hal-hal yang seperti ini antum ketahui. Mencelakakan diri manusia. Kesombongan. Percaya diri yang berlebihan dalam semua bentuknya. Ini merupakan sebab dicabutnya taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala dalam diri seorang hamba. Maka ingat, manusia itu kemuliaannya adalah dengan al-ubudiyah, menghambakan diri dalam segala bentuknya. Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan wahsyurni fi zumratil masakin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berdoa, ya Allah, hidupkanlah aku dalam keadaan miskin, yaitu selalu merendahkan diri, tidak mendahului atau merasa besar di hadapan Allah. Wa amitni miskinan, matikanlah aku dalam keadaan miskin, dan kumpulkanlah aku pada hari kiamat nanti dalam golongannya orang-orang miskin, yaitu hamba Allah yang sesungguhnya, yang selalu menghambakan diri kepada Allah dalam semua bentuk dan pengertiannya. Makanya al-ubudiyah itu adalah tingkatan tertinggi hamba. Sehingga orang-orang yang mulia dalam Al-Quran, mereka dipuji cukup dikatakan dengan sebagai hamba Allah. Hamba-hamba Allah yang beriman dalam Al-Quran disebut sebagai ibadur rahman, hamba-hamba Allah yang maha pemurah. Artinya mereka menyempurnakan sikap merendahkan diri, penghambaan diri kepada Allah. Rasulullah SAW disebut dalam banyak ayat Al-Quran, wa annahu lamma qama abdullah yad'uhu, ketika hamba Allah berdiri berdoa kepada Allah, Rasulullah SAW dipuji dengan penghambaan diri. Ini yang tadi saya katakan, belajar keimanan itu berusaha dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari, maka akan menjadikan semua yang kita lakukan mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita belajar agama adalah untuk membenarkan sikap kita, menambah kemuliaan kita. Saya pernah teringat dulu salah seorang masyayikh menceritakan waktu di jamiah, waktu kuliah, ketika terjadi salah satu di kuliah akidah, jurusan akidah, penerimaan tes untuk masuk S2. Sudah belajar semua, mempersiapkan diri, belajar akidah, dihafal semua dalilnya. Keluar pengumuman, yang diterima cuma sedikit. Subhanallah, kebanyakan di antara yang ikut tes tersebut kemudian kecewa dengan hasil tersebut, sampai sebagian di antaranya mengurung diri dalam kamarnya, tidak mau keluar dalam beberapa hari. Padahal jurusannya jurusan apa? Jurusan akidah.
kebanyakan pertanyaannya pada waktu itu tentang masalah iman kepada takdir, yang mereka kebanyakannya sudah menghafal semuanya. Tapi ternyata waktu terjadi, apa yang terjadi? Terjadi ketentuan Allah, dia melakukan sikap yang bertentangan dengan ilmunya sendiri. Coba ketika orang itu protes dengan ketentuan Allah, apa seolah-olah yang dia katakan? Ya Allah, ketentuanmu ini salah. Iya kan? Ya Allah, pilihanku ini lebih baik, harusnya saya lulus. Disinilah kebaikanku, keutamaanku. Makanya dikatakan oleh Syekh pada waktu itu bahwa ini merupakan contoh, yakni ciri-ciri ilmu yang tidak bermanfaat, dihafal dan dikuasai, baru terjadi, belum lama, ini baru langsung dialami kejadiannya. Dan qadarullah pada waktu itu pertanyaan masalah takdir banyak sekali dalam tes tersebut. Ternyata untuk prakteknya, keadaan manusia sangat jauh. Makanya kalau kita tidak melatih diri kita untuk mempraktekkan agama, bagaimana mungkin Allah Subhanahu wa taala akan menganugerahkan kemuliaan agama ini kepada kita semua. Nah, oleh karena itu, ma'asyiral ikhwah wal akhwat fi din azakumullah, tidak ada yang lebih utama daripada belajar iman. Tidak ada yang lebih utama daripada belajar iman. Tidak ada yang lebih bisa menyelamatkan seorang hamba daripada hal ini. Tapi tentu harusnya kita lihat apa pengaruhnya setelah kita belajar iman. Sikap-sikap kita yang diluruskan bagaimana? Apa buahnya? Karena pohon keimanan dalam hati itu, kalau benar maka akan tu'ti ukulaha kullahinin biidzni rabbiha, akan membuahkan hasil. Akan membenarkan sikap-sikap, akan memberikan buah-buahnya setiap saat dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah caranya kita mempelajari iman yang benar, yang akan menjadi sebab keutamaan dan kemuliaan seorang hamba di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, sekali lagi, iman itu bukan pengakuan dan juga bukan cuma sekedar angan-angan. Laisal imanu bitamanni wala bitahalli, walakinnahu syai'un waqara fi qalbihi fil qalbi wa saddaqathul a'mal. Ucapannya siapa? Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah taala. Iman itu bukanlah sekedar dengan angan-angan dan pengakuan yang menghiasi bibir manusia, tetapi iman itu adalah sesuatu yang merasuk ke dalam hati dan kemudian dibenarkan, dibuktikan dengan amal-amal perbuatan manusia. Nah, oleh karena itulah ma'asyiral ikhwah wal akhwat fi din azakumullah, ini faedah yang ingin saya sampaikan dalam kajian kita di malam hari ini. Dan tentu saja ketika ada kajian di masjid ini, mestinya antum adalah orang-orang yang sudah biasa mendapatkan pengajian. Maka tentu kajian atau faedah yang dibawakan sesuatu yang mestinya baru atau baru didengarkan, atau minimal mengingatkan kita tentang kesalahan yang harusnya segera kita memperbaiki diri padanya, beda dengan kalau kita mengadakan kajian di tempat-tempat yang lainnya. Maka ma'asyiral ikhwah fiddin, ikhwani wa akhwati fiddin azakumullah, itulah faedah atau keterangan ceramah singkat yang bisa Anda sampaikan di malam hari ini. Semoga bermanfaat dan semoga menjadi sebab untuk kita memperbaiki diri dan mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala yang memudahkan sebab-sebab kebaikan pada diri kita dalam semua keadaan yang kita hadapi dalam keseharian kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kajian kita bermanfaat. Mohon maaf jika ada yang salah dan kurang berkenan. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.